Saya hormati Bapak Ketua Komisi, Bapak Iwayan Wijayasa, Bapak Ibu Eka Anastasia, hari ini kita akan menguji laporan AS tadi Saudari Prapiana Vidya Asanya judul Peran Pramusaji dalam meningkatkan pelayanan terhadap tamu di Grand Hotel Rupiah. Oke, saudara Prapiana, apakah saudara siap? Oke, hari ini saudara satu ya, saudari akan disidang. Adapun tahapan sidang yang saudara sekali akan lalui ada 3 tahapan. Yang pertama adalah laporan saudari akan dinilai dengan pokok dari satu ya. Terus yang kedua saudari akan mempresentasikan laporan AS dari bahwa nilainya 2. Terakhir dari akan diwawancarai akan menjawab pertanyaan atas jawaban yang akan disampaikan oleh masing-masing dewan komisi. Nah, itu 3 tahapan yang akan saudari lakukan dalam ujian hari ini. Sudah siap? Oke. Untuk mempersingkat waktu, pertama Bapak berikan kesempatan dari untuk mempresentasikan daripada laporan AS dari dengan waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam manfaat. Yang tadi Bapak Iwayan Wijayasa, SSD PAR selaku Ketua Komisi. Dan yang saya hormati Ibu Eka Anastasia, SPD, MPD selaku Sekretaris Komisi. Dan yang saya hormati Bapak Iwayan Wijayasa, SOS, MAP selaku dosen pembimbing dan telah memberikan klarifikasi. Sebelumnya saya berterima kasih banyak karena dosen komisi telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini di sidang laporan saya hari ini. Hari ini tanggal 21 Juni 2024, izinkan saya Prapiana Wijayasa untuk mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Peranan Pramusaji dalam meningkatkan pelayanan terhadap tamu di Grand Hotel Rupiah. Memasuki poin pertama yaitu latar belakang. Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Indonesia yang dikelola oleh pemerintah untuk masyarakat melalui memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan aneka ragam suku dan budaya. Indonesia memiliki ribuan pulau yang dimana dari setiap pulau atau daerah memiliki keindahan alam budaya yang unik. Salah satunya adalah Pulau Bali. Pulau Bali merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki sektor pariwisata yang sangat terkenal dan telah dikunjungi banyak wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Sebagai daerah tujuan wisata, tentunya Pulau Bali menyediakan beberapa sarana penunjang seperti akomodasi, transportasi, restoran, souvenir shop, dan atraksi budaya. Salah satunya fasilitas akomodasi yang dapat dimanfaatkan para wisatawan untuk beristirahat yaitu hotel. Grand Hotel Legian adalah hotel bintang 3 yang berlokasi di Jalan Legian, Gang Benesari. Dalam hotel tersebut tentu saja ada departemen yang mendukung operasionalnya. Salah satunya yaitu Food and Beverage Department. Food and Beverage Department merupakan bagian hotel yang menyediakan layanan makanan serta minuman untuk tamu. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, peranan pramusaji dalam meningkatkan pelayanan terhadap tamu di Grand Hotel Rupiah. Yang kedua, apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pramusaji dalam meningkatkan pelayanan terhadap tamu di Grand Hotel Rupiah?
Adapun tujuan penelitian yang secara umum yaitu untuk dapat mengetahui tentang peranan pramusaji dalam meningkatkan pelayanan terhadap tamu di Grand Hotel Gian. Adapun tujuan penelitian secara khusus itu yang pertama, untuk mengetahui peranan pramusaji dalam meningkatkan pelayanan terhadap tamu di Grand Hotel Gian. Yang kedua, untuk mengetahui apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pramusaji dalam meningkatkan pelayanan terhadap tamu di Grand Hotel Gian. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat terhadap peneliti, yang kedua terhadap akar dan pasar, dan yang ketiga terhadap Grand Hotel Gian. Adapun bab 2 landasan teori yang tulis bahas pada laporan akhir studi ini, penjawabannya dapat dilihat di laporan akhir studi. Yang pertama, pengertian peranan, yang kedua, pengertian pramusaji, yang ketiga, pengertian meningkatkan, yang keempat, pengertian pelayanan, yang kelima, pengertian tamu, yang keenam, pengertian hotel. Adapun bab 3, metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penulis melakukan praktek kerja atau on the job training selama 6 bulan mulai dari 21 Desember 2023 hingga 27 Juni 2024. Tempat penelitian ini dilakukan di Grand Hotel Gian yang berlokasi di Jalan Desa Gian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pada bagian food and beverage service di layar restoran Grand Hotel Gian sebagai pramusaji. Yang ketiga, objek penelitian. Objek penelitian laporan akhir studi ini adalah peranan pramusaji dalam meningkatkan pelayanan terhadap tamu di Grand Hotel Gian. Yang ketiga, sumber data. Sumber data adalah faktor yang paling penting dalam penyembuhan metode pengumpulan data untuk mengetahui dari mana subjek data tersebut diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer. Menurut Hasan 2002, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari laporan oleh orang yang melakukan penelitian atau bersangkutan yang memerlukannya. Dua, data sekunder. Menurut Koncol tahun 2009, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat mencari sumber data ini melalui sumber data lain yang berkaitan dengan data yang ingin dicari. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama, metode observasi partisipatif. Menurut Vestel 2009, metode penelitian observasi partisipatif adalah pendekatan di mana peneliti berada di tengah-tengah situasi yang diamati dan terlibat secara aktif dalam kegiatan yang sedang diteliti. Adapun metode wawancara. Tahun 2009, wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan juga. Berikutnya, metode dokumentasi. Menurut Suira tahun 2009, dokumentasi adalah cara mengumpulkan melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Terakhir, adapun analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir studi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar tahun 2013, metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu waktu tertentu. Adapun hasil dan pembahasan di sini gambaran umum dari laporan Hotel Gian. Grand Hotel Gian adalah salah satu properti baru dari Lawan Hotel dan dikelola oleh PT Lawan Karya Semesta yang berpusat di Jalan Kopi 1 Kuta. PT Lawan adalah nama perusahaan untuk Lawan Hotel. PT Lawan memiliki beberapa properti hotel dan klinik yang berlokasi di wilayah Kuta dan Gian. Adapun nama-nama propertinya adalah salah satunya Grand Lawan Hotel Over Seleksi dan Bintang 3. Berlokasi di Jalan Gian, Gang Sari yang terkenal dengan total keseluruhan kamar dengan fasilitas restoran dan bar untuk mengakomodasikan Anda pada liburan Anda. Terletak di daerah yang paling dinamis, Bali, konsep kamar trendy dan fasilitas yang elegan. Kami hadir dengan 3 tipe kamar yang disediakan, yaitu deluxe room,
Delightful, Room Access, dan Grand Glass. Adapun visi misi di lawan Matelegian. Yang pertama, menciptakan pengalaman berkesan di rumah yang sederhana. Dan misi di lawan Matelegian, pengalaman yang mengesankan dengan menawarkan layanan mewah dengan rendah hati, menyenangkan, drama, dan seperti rumah sendiri. Di lawan hotel berlokasi sangat strategis di kawasan Kuta dengan view pantai yang beralamat di Jalan Dinesari, Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bali. Adapun batas-batas yang dimiliki oleh Grand Lawan Hotel Legian. Yang pertama, di sebelah timur ada area parkir, di sebelah barat ada Mencengar, di sebelah selatan ada Hotel Harmoni, dan di sebelah utara ada Jalan Raya Dinesari Legian. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Peranan pramusaji dalam meningkatkan pelayanan terhadap tamu di Grand Lawan Hotel Legian. Peranan pramusaji sebagai housekeeper. Housekeeper adalah orang yang bertugas memelihara kebersihan, kerapian, kelengkapan, dan mengelola restoran. Dan yang berikutnya, peranan sebagai hostess. Hostess adalah kata lain dari tuan rumah. Sebagai tuan rumah, pramusaji wajib menyambut setiap tamu yang datang ke restoran. Untuk itu, penampilan dan sikap yang ramah sangat diperlukan agar selalu terlibat menarik, rapi, dan profesional agar bisa memberikan kesan pertama yang menarik bagi setiap tamu datang berkunjung. Penampilan yang profesional dari seorang pramusaji di restoran dan lawan Hotel Legian, menjaga kerapian rambut, berpakaian rapi sesuai dengan menggunakan uniform, serta perlengkapan seperti yang telah distandarkan. Yang ketiga, peranan sebagai pelayanan. Sebagai seorang pelayanan, pramusaji wajib untuk melayani setiap tamu yang makan di restoran dengan terlebih dahulu mencatat pesanan tamu, kemudian membawa makanan dan minuman ke meja tamu. Mencatat pesanan tamu dilakukan dengan memberikan menu terlebih dahulu kepada tamu atau presenting menu to the guest. Yang berikutnya, peranan sebagai admin. Admin adalah seorang yang bertanggung jawab mengolah segala bentuk data. Data yang diolah seorang admin restoran adalah data keuangan dan anggaran belanja. Pramusaji sebagai admin akan bertugas untuk mengantar bill atau presenting the bill kepada tamu. Sebelum bill diantarkan, pramusaji harus memeriksa terlebih dahulu dan memastikan bahwa bill tersebut tidak sesuai dengan captain order. Telah sesuai dengan captain order. Yang berikutnya, peranan sebagai room service. Room service merupakan penyediaan layanan makanan dan minuman di kamar tamu. Layanan room service dimulai ketika menelpon ke kamar restoran. Server segera akan mengangkat telepon masuk atau paling lambat setelah telepon berdering selama 3 kali. Adapun standar mengangkat telepon untuk room service di restoran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam kepada tamu. Contohnya, good evening, Barroso, Fiancé, how may I assist you? Yang kedua, mendengarkan permintaan tamu dan mencatat pesanan tamu dengan benar. Siapkan kertas dan pulpen untuk mencatat pesanan tamu dan dengar permintaan tamu dengan seksama. Yang berikutnya, menginformasikan kembali pesanan tamu. Setelah pesanan tamu, server menginformasikan kembali pesanan tamu. Contohnya, excuse me sir, I would like to refer your order. You have ordered 1 avocado sweet cocktail, 1 garden salad, and 1 spaghetti rice. Yang berikutnya, menaikkan nomor kamar. Nomor kamar kamu harus diketahui oleh server agar menggunakan server saat mengirim pesan. Berikut, menaikkan metode pembayaran yang akan dilakukan oleh tamu. Berikutnya, menginformasikan estimasi waktu pengantaran pesanan ke kamar. Mengucapkan terima kasih dan salam penutup kepada tamu serta salam penutup dengan ramah sopan. Contohnya, thank you so much for calling Lara Talisman see you soon. Yang berikutnya, menutup telepon, letakkan kembali telepon setelah tamu menutup telepon. Peranan pramusaji sebagai staf promosi. Selain berperan sebagai seorang pelayan, pramusaji juga dapat berperan sebagai seorang sales.
Pramusaji ikut berperan dan meningkatkan pendapatan restoran maupun hotel. Adapun hambatan-hambatan yang dilalui oleh pramusaji di lalatan restoran di dalam hotel demikian. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah yang pertama, kurangnya kemampuan bahasa Inggris. Yang kedua, kurangnya jumlah peralatan. Yang ketiga, kurangnya karyawan di bagian pramusaji. Yang keempat, minimnya pengetahuan pramusaji dalam menguasai berbagai macam menu yang ada di restoran. Adapun kesimpulan, berdasarkan dari pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pramusaji menjadi hal yang sangat penting dalam operasional lalatan restoran. Pramusaji bukan hanya meninggalkan pelayanan terhadap tamu, melainkan pramusaji berperan sebagai housekeeper, sebagai hostess, sebagai admin, dan sebagai room service, dan sebagai seorang sales. Dalam proses meningkatkan pelayanan terhadap tamu, pramusaji tentu saja mengalami beberapa hambatan tersebut dapat menyebabkan keluhan tamu dan menjadi kendala bagi pramusaji dalam meningkatkan pelayanan terhadap tamu. Hambatan-hambatan pramusaji di lalatan restoran yaitu kemampuan bahasa Inggris, kurangnya jumlah peralatan, kurangnya karyawan di bagian pramusaji, minimnya pengetahuan pramusaji berbagai macam menu yang dijual di restoran. Pramusaji dalam meningkatkan pelayanan terhadap tamu sebagai customer juga harus bisa mencapai harapan kepuasan tamu. Berikutnya saran. Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, pihak hotel perlu memerlukan pelatihan atau training khusus kepada pramusaji untuk meningkatkan kualitas bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi memahami apa yang kamu inginkan. Yang kedua, sebaiknya di setiap outlet memiliki peralatan atau perlengkapan yang lebih banyak lagi agar di setiap okupansi tinggi dalam melayani tamu dapat berjalan lancar dan dapat menjaga mutu dan citra servis yang baik. Yang ketiga, manajemen bisa merekrut beberapa tenaga kerja untuk lalatan restoran agar operasionalnya tidak tumpang tindih dan jelasnya tugas serta tanggung jawab diperlukan agar pekerjaan menjadi teratur. Yang keempat, pramusaji perlu belajar terlebih dahulu bahan makanan yang ada di lalatan restoran atau disebut product knowledge sebelum melakukan teknik standar. Baik, sekian dari presentasi laporan akhir studi saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke.